NFT yang lain. Cukup menjanjikan sebenarnya permainan NFT di hari ini ya Bang Flo ya? Betul, mereka bermain yang cukup konsisten dan terlihat memang mereka pastinya punya pengalaman yang cukup tinggi juga mengingat mereka semuanya adalah mantan pemain PMPL, bahkan 3 member mereka, Swavel, Drone, dan juga Ramones adalah mantan wakil Indonesia di kancah internasional. Nah, pengalaman memang sudah dimiliki, sudah bisa dikatakan mengalami asam garam dunia per PUBG Mobile-an ya. Karena memang kalau kita lihat ini dia hanya membutuhkan sebuah chemistry mungkin, walaupun chemistry itu juga sudah didapatkan karena mereka sebenarnya kenapa mau bermain di NFT karena ini adalah dream team mereka, dibilangnya kayak gitu. Betul, tapi kita bakal lihat juga tampaknya dari tim RRQ sudah bertemu juga dengan tim NFT di mana tiga player mereka bahkan sudah di take down oleh tim RRQ. Tampaknya di HBD sama lawannya dan sekarang tinggal seorang drone yang ditangkap oleh victim kali ini langsung dipulangkan karena lobby di posisi ke-16 tanpa membawa satupun poin. Belum selesai kita bahas tentang NFT, ternyata langsung terkat rotasi mereka, ada HBD yang terjadi. Dari sisi lain Livecap juga akan coba mulai melakukan cut rotasi ke arah pemain-pemain dari Alter Ego yang sedang melewati jalur mereka atau compound mereka. Betul, kita balikin juga dari seorang dinosaurus sudah melihat dan sudah memantau ke sekitar area mereka. Mereka nempatin ujung dari zona yang berarti yang utama mereka harus lakukan adalah pastiin depannya kosong, pastiin belakang nggak ada yang backstep. Kiri kanan nggak terlalu masalah. Yang penting adalah jangan sampai ada orang di depan mereka dan menghalangi rotasi next step mereka. Jangan sampai ada orang di belakang mereka dan coba take over posisi mereka. Itu kunci main di pinggir zona. Dan ternyata dua tim yang turun di area Milta dan Farm, yaitu Bigetron dan Void, masih terjebak di area Blue Zone. Tapi kalau kita lihat ini dia, Void dan Bigetron yang tadi sudah saya katakan, mereka sedang fight, ternyata ada bakaran yang coba dilakukan, ada M249 yang digunakan ternyata oleh seorang Licin dari tim Void Esports. Betul, tampaknya dari BTR cuma Ryzen yang keluar dari kuncian tim Void. Kali ini tim Void tampaknya pengen coba menghabisi tim BTR yang nggak bisa gerak kemana-mana. Termakan dan tersakiti oleh sakitnya Blue Zone. Lemparan bom juga ditumbangi oleh seorang aimbot ke atas. Belum menemukan targetnya. Cukup memberi damage ke arah Zuxi. Tapi dari jarak jauh Ryzen memberikan backup yang sangat baik. Bahkan menumbangkan seorang aimbot. Akankah Ryzen datang untuk nge-backup? Atau akankah Ryzen stay di sisi angle jauh dan coba nge-backup dari jarak yang cukup jauh kali ini? Ya, tapi backupan dari Ryzen benar-benar akurat dan dia punya angle yang berbeda kali ini dengan pemain-pemain Bigetron yang lain. Ini bisa jadi game changer juga untuk Bigetron menumbangkan Void atau justru Void dengan 4 pemain yang berada di satu area yang sama melawan 3 pemain saja dari Bigetron akan membuat pertahanan mereka bisa ditembus atau pertahanan Bigetron bisa ditembus oleh ganasnya penyerangan dari Void. Betul, kita balik juga reverse 8 sudah mulai dipakai juga oleh semua anggota BTR. Kedua tim ini nahan sakitnya Blue Zone tapi dari Void mulai nge-push ke atas, mulai walking through the smoke mencari lawan-lawan tapi Licin tertumbangkan terlebih dulu oleh seorang Zuxi. Spray down dari seorang Liquid, dapatin satu juga tapi Liquid perlu melakukan healing secepat-cepatnya karena Blue Zone sudah mulai sakit, apalagi OTW zona keempat. Ya, datang kali ini bala bantuan juga dan ternyata kali ini Bigetron satu pemain tumbang akan coba mencari yang selanjutnya. Tersisa satu pemain saja, Ryzen dari sisi jauh dan Ryzen akan menyelamatkan placement point dari Bigetron harusnya. Betul, tampaknya dari BTR kali ini tidak mendapatkan poin eliminasi sementara waktu, tapi satu persatu dari anggota Void juga mulai berjatuhan oleh sakitnya Blue Zone. Keempat, dan Ryzen pun bisa dibilang perjalanan dia cukup jauh kali ini menuju ke arah safe zone. Bahkan dari Void tereliminasi posisi ke-15 hanya membawa 2 poin eliminasi pada ronde kali ini. Ya, dia atau bisa dikatakan Void menumbangkan pemain-pemain Bigetron karena memang tadi jalur rotasi mereka sama-sama dari arah kanan bawah. Tapi ini dirugikan juga dua-duanya ya. Nggak ada yang menang dari fight ini bisa dikatakan. Betul, tapi sembari kita melihat kali ini zona pun sudah bergerak dan hanya menyisakan 10 detik. OTW zona kelima di mana victim juga RRQ cukup berdekatan bersebelahan. Dua tim sudah mengantongi WWCD pada hari ini. Bahkan dari victim menyadari bahwa ada tim RRQ. Lihat Misery, langsung coba motongin lower groundnya, mungkin mencari vision, mencari informasi di mana tim RRQ sedang set up. Ya, tapi kalau kita lihat ini dia pergerakan yang dibangun oleh Misery. Benar-benar percaya diri sekali ya pemain-pemain dari victim. Kalau kita lihat mereka berani untuk berjauhan jaraknya walaupun sudah di grup lagi. Dan Gatka nampaknya memang menjadi tujuan dari supply bank, menjadi tujuan dari tim Alter Ego dan tujuan dari Livecap tadi yang lewat begitu saja. Betul, tapi kita perhatikan juga dari beberapa tim tampaknya sudah mulai bertemu dengan lawan-lawan mereka searea dan mereka perlu melakukan clearing, tapi victim dengan PD-nya langsung menuju ke bagian tengah dan langsung lewatin Livescape, lewatin GD. Akankah ini menghasilkan hasil yang baik karena dari tim Livescape langsung memotong satu player dari tim victim. Dan kita bakal dari Livescape tampaknya nggak bisa beristirahat karena dari victim terus mempush mereka. Misalkan dua member yang masih aktif kali ini, one by one anggota mereka mulai take down dan Takai join the fight dari jarak yang jauh menyisakan Audrey, seorang diri dari tim Livescape untuk bertahan dan coba menyelamatkan teman-temannya. Takai seakan membantu victim tapi justru kali ini Takai lah yang mendapatkan keuntungan kian datang. Dan ternyata granat kill justru dari Nichil area ini atau area yang lainnya lagi.
Betul, gue kaget dengan di Victim. Di game sebelumnya mereka bermain di pinggir zona dengan sangat baik. Pada kali ini mereka terobos ke arah tengah. Dan malah ke take down oleh tim Takai dan juga tim Livescape. Dimana Livescape juga ikut tumbang kali ini. Sebenarnya tadi Victim kalau dia nggak memperdulikan pemain dari tim Livescape, dia bisa aja selamat karena bisa aja muter ke sebelah kanan, muter jauh dari pemain-pemain Livescape. Tapi tadi Victim seakan menantang Livescape dan ditumbangkan satu persatu. Betul, tapi kita bakal lihat juga dengan 13 tim tersisa 43. Player masih live kali ini kita bakal lihat dari tim-tim yang masih bertahan dapatkah mereka mendapatkan posisi yang enak di dalam area zona. Sembari kita melihat tim-tim rotasi tampaknya beberapa tim juga sudah mulai harus hati-hati dengan zona yang tampaknya sudah mulai sakit juga. Ya sudah mulai harus diperhitungkan kali ini healing-healing yang mereka miliki dari tim-tim yang berada jauh dari circle selanjutnya. Circle yang kembali berada di area yang cukup terbuka seperti di dua Erangel yang sudah dimainkan. Dan sama-sama juga berada di area sebelah kiri dari map Erangelnya. Betul, tampaknya dari Takai dan juga tim GD terpisahkan oleh satu gundukan saja di mana dari tim Takai mengambil bekas peperangan tim Livescape juga tim Victim, sedangkan tim GD mengambil mangkok kali ini yang menjaga angle-angle mereka dari tembakan sekitar tapi membuat mereka sangat mudah terkena bom lemparan jarak jauh ataupun jarak dekat. Ya, kalau kita lihat Booms justru akan melemparkan granat terlebih dahulu. Kean juga terpantau di sana masih stay di area tersebut. Dilemparkan belum sampai ke arah Kean tapi dari sisi lain ternyata FJ menumbangkan diri sendiri. Granatnya kita belum tahu apa yang terjadi di sana. Oh, tapi Boom tampaknya kehilangan cukup banyak anggota mereka, hanya menyisakan satu player yang masih bertahan kali ini menuju zona yang kelima yang lagi-lagi menuju ke arah open field. Ini akan sangat menyulitkan bagi tim-tim, tapi Takai menurut gue punya tempat yang terenak. Mereka punya lower ground yang benar-benar menjaga banyak banget angle. Tinggal satu PR mereka, menjaga tim-tim lain supaya nggak mendekat ke arah mereka. Ya, harus ada jarak antara Takai dan tim lain. Mereka harus mengatur jarak tersebut sedemikian rupa, tapi Hades mulai melakukan tembakan-tembakan juga. Mini sudah dimilikinya, kali 8 juga sudah siap untuk menumbangkan lawan-lawannya. Mort terpantau di sana dari tim RRQ yang ada terlihat smoke sudah mulai di pop up ya. Betul, ini tim RRQ nggak punya cover sama sekali, sedangkan tim Takai punya rumah. Bener rumah yang bisa ngebuat mereka naik ke atap, membuat vision mereka jauh lebih luas ketimbang tim-tim lain. Dan sekarang tim-tim lain juga sudah mulai mencari solusi nih. Next zone-nya mau kemana? Karena ini open field-nya hanya ada beberapa gunung-gunung yang dapat digunakan sebagai cover. Dan depannya lagi itu open field semua. Yang pastinya gue yakin tim Takai nyayur banget dari posisi mereka. Ini rumah yang benar-benar membuat mereka punya vision yang luas. Plus juga terjaga dari tembak-tembakan area sekitar. Plus mereka di pinggir zona. Yang berarti dari kanan mereka nggak mungkin ada yang nembakin mereka. Betul, tapi Takai mereka dekat dengan tim yang lainnya lagi. Yang lebih enak mungkin adalah RRQ. Walaupun mereka tidak memiliki cover, tapi mereka berada di area yang berbeda. Mereka tinggal menunggu siapa yang selesai fight, baru datang ke arah mereka. Betul, tapi sembari mereka masuk, mereka harus juga memperhatikan pergerakan tim-tim lain. Karena ini bukan zona gede lagi. Meskipun mereka di ujung-ujung zona, itu bisa nembak. Oh, tiba-tiba ada yang datang. Tadi Cryzen melakukan tembakan ke arah depan. Satu pemain dari Slayer yang datang. Langsung ter-takedown begitu saja. Tapi dari Genesis Dogma juga sangat nyayur sekali. Dua pemain bisa didapatkan. Akan coba mencari yang tiga dan juga akan coba melakukan end ke arah satu pemain Maruzama yang sudah tumbang di area tersebut. Betul, tapi kita bakal lihat semua tim sudah mulai memperebutkan spot di dalam area circle yang begitu terbuka. Maruzama, dua player mereka knock out. Tapi dari tim Onyx juga mulai perang dengan tim DU kali ini. SG mulai kehilangan anggota mereka. Ini kiri, kanan, depan, belakang semua tim mulai berjatuhan anggota mereka. Hazelnut tampaknya berhenti karena tertabrak. Satu gundukan kecil yang membuat dia berhenti. 11 tim tersisa, 31 yang masih alive, tapi yang kena udah banyak banget. Oh, Cryzen juga cukup menggila kali ini. Pemain-pemain dari tim Onyx Landak yang masih mencari teman akan coba ditemani oleh pemain-pemain Dewa United yang datang. Dan sangat low satu pemain Raffi masih bisa menyelamatkan dirinya juga. Casey juga menggunakan first aid di dalam sebuah Dacia kali ini. Permainan yang cukup pintar ditunjukkan oleh Onyx. Sangat siap Cryzen untuk melakukan serangan ke depan, tapi justru Cryzen yang ter-takedown di sana. Dan entah apa yang terjadi tiba-tiba. Pemain-pemain Dewa United datang satu persatu ke arah jebakan dari Onyx. Betul, kita bakal juga dari seorang Pinky masih berada di belakang tepat di daerah luar dari safe zone-nya. Dia harus masuk ke depan dan lagi menunggu dari DU dan juga tim Onyx mungkin perang sembari dia langsung geser ke kanan melewati blue zone dan coba masuk ke area safe zone-nya. Tapi kita kayaknya juga tampaknya dari Onyx belum selesai fight dengan tim DU. Mereka masih saling mengunci, masih saling mencari, masih coba untuk saling menumbangkan dan mengamankan posisi area mereka. Tersisa Oki Ozora saja, pemain veteran yang dimiliki oleh Dewa United yang pasti akan menunjukkan kualitasnya juga pengalaman dimilikinya. Tapi dia juga berhadapan dengan pemain veteran yang lain yaitu Kechi dari tim Onyx. Mereka hadapan dilakukan, tapi ternyata itu dia bisa berapa satu pemain tidak. Oki Ozora masih berputar-putar, bisa keluar dari satu ruangan menuju ke ruangan yang lainnya. Berpindah-pindah kali tapi tidak bisa karena ditangkap oleh seorang Kechi. Yap, tampaknya dari tim DU tumbang di posisi ke-9 kali ini menyisakan 8 tim. Juga 21 individu yang masih alive, tapi kita lihat juga dan beberapa tim masih saling menumbang
menyumbangkan dalam upaya mengamankan spot di dalam circle selanjutnya. Apakah dari tim SG tinggal satu member yang tersisa dari tim GD sudah mengamankan posisi juga tepat di ujung zona, tapi Takai mereka nggak akan terburu-buru. Mereka punya space yang benar-benar enak banget di atap rumah mereka. Tinggal menunggu tim-tim lain yang satu persatu mulai saling mengikis di antara mereka. Ini mungkin gameplay Takai seperti gameplay dari Bigetron tadi. Gameplay nyangsang di arah atap untuk melihat vision yang lebih jelas lagi karena mereka punya kembang. Tapi Bigetron kali ini tersisa satu pemain saja, tidak seperti di Iragel yang pertama. Genesis Dogma masih memiliki cukup banyak pemain-pemainnya, bahkan lengkap. Kali ini 4 pemain berdekatan sekali dengan Zone dan ternyata tertakedown oleh Flekido dari Zone Esports. Ya, kita bakal juga di seorang Asa, bahkan nembak ke arah Takai, di mana dari RRQ cukup dijepit oleh tim Takai. Tidak biarkan bergerak dengan bebas, tapi Takai Kin akhirnya termakan oleh sakitnya Blue Zone. Lain sisi kita bakal lihat juga ini udah all for everyone sih. Wah, ini benar-benar semua sisi perang dan coba untuk menumbangkan lawan-lawan mereka ke area mereka, karena ini open field, man. Ya, betul sekali. Satu tim tidak hanya fokus ke arah satu lawannya, mereka harus fokus setidaknya 2 lawan atau 3 lawan sekaligus dan dari 3 arah yang berbeda, Bang Flo. Betul, ini PR banget sih, terutama bagi tim-tim yang terkunci oleh tim lain, termasuk juga dari tim GD. Kali ini tinggal menyisakan 1 member yang masih aktif, 3 member knockout kali ini. Dari Takai pun belum aman sepenuhnya karena depan mereka juga ada tim RRQ, di kiri mereka juga ada tim-tim lain. Ini baik lagi, ini bukan masalah tembak-tembak lagi, tapi lebih ke survivability. Karena nggak banyak cover yang dimiliki oleh semua tim. Ya, betul sekali. Semuanya berada di area yang berbahaya. Tidak ada tempat yang aman di area ini kalau kita lihat. Betul-betul sangat open. Area ladang dari Gatka kalau kita lihat kali ini. Asa masih menjaga asanya untuk menumbangkan lawan-lawan mereka. RRQ sudah mendapatkan 5 elimination point sejauh ini dan mereka masih punya 3 pemain yang masih bisa nembak mereka arah depan, dilakukan free sebenarnya tapi tidak berhasil, Asa. Betul, tapi baik lagi, nggak ada Emasis yang menyulitkan semua tim. Tapi dari tim RRQ tampaknya sudah mulai fight juga dengan tim Takai, menumbangkan seorang Greymori, menyisakan Hades juga 1 member lainnya. Tepat di ujung zona mereka kali ini. Maka urusan dari Peko menemukan juga kepala seorang Boom. Si tapping-tapping kali ini nggak boleh terlalu lama karena mungkin ada tim lain yang datang untuk coba nge-backup lagi. Ya, tapi ternyata bisa didapatkan, ditunjukkan kualitas aim dari seorang Nerpeko. Dengan tatapan tajamnya tadi fokus sekali ke arah satu tim. Genesis Dogma menjadi korban selanjutnya dari RRQ Ryu. Betul, tampaknya dari zona pun sudah menguntungkan bagi tim-tim sekarang mereka. Dari Maruzama, dari Onyx sangat diuntungkan dengan zona yang kelempar ke sisi bagian utara. Tapi sembari nembak, langsung ada cover fire juga dari tim RRQ yang nembak ke arah tim Maruzama. Takai pun kembali knock out playernya, tinggal misalkan 2 player lagi. Asa mengisi bagian ujung dari circle-nya, coba untuk mengitar dan kayaknya tampaknya Mor menjemput Asa dengan kendaraan yang masih survive hingga circle yang ke-6. Wow, ini benar-benar keuntungan yang dimiliki oleh RRQ. Dengan sebuah kendaraan, dia bisa men-setup kendaraan tersebut menjadi sebuah cover juga. Ya, akan kita lihat granat dimasak oleh seorang Raffi, melemparkan ke arah seorang Mort, akan berhasil dan berhasil. Itu dia, Mort tumbang. Akan menjadi sebuah momentum untuk Raffi, tapi justru ada granat balasan. Akankah berhasil membalas knock dari rekannya, meledak di sana, tapi masih ada jarak antara granat dan juga Raffi. Spray ke arah depan, Raffi bisa mendapat 1 orang dan itu dia. Akhirnya mod pun didapatkan oleh seorang Raffi. Betul. Dengan sebuah MG3. Ya, tapi dari seorang Raffi masih bertahan juga di balik fortingannya dia. Memang dari Raffi ini tinggal 1 orang lagi yang bertahan dari tim Onyx tentunya. Tapi dari Raffi terus mencari kill-kill tambahan di mana Nerpeko tertangkap juga oleh seorang Hades. Tampaknya kiri kanan RRQ dijepit oleh 2 tim yang berbeda. Di mana Maruzama Kingu enak banget. Tinggal nontonin 3 tim lainnya perang. Ya, Kingu tinggal menjadi penonton saja, mencari tempat terenak untuk menyaksikan peperangan yang terjadi dan mungkin akan keluar saat momentumnya tepat. Tapi Takai ini di atas angin posisinya karena mereka menjadi satu-satunya tim yang memiliki 3 pemain yang masih bisa nembak. Betul, yang lain semua satu-satu. Ya. Di mana Takai masih punya 3. Dan bener aja kan, dari rumahnya Takai memang tuh enak banget posisinya. Bener-bener membuat mereka enak untuk mencari vision, enak untuk nembak juga. Dan akhirnya berhasil dimaksimalkan oleh mereka. Tapi sembari Asa juga mencari poin-poin kill tambahan kali ini. Wow, sangat tajam aim dari seorang Asa. Dan M249 bisa mendapatkan 2 pemain dari Takai. Tapi Asa ketahuan posisinya oleh seorang Raffi. Dan ini mungkin menjadi momentum untuk Raffi keluar. MVP kita season yang kedua akan membuktikannya apakah dia masih memiliki kemampuan tersebut, Bang Flo. Betul, kita bakal juga kali ini dari tim Onyx, dari tim Maruzama. Ini chance mereka untuk meningkatkan poin mereka dengan drastis. Dengan adanya WWC di depan mereka. Kalau mereka berhasil men-take down tim Takai yang lagi coba nge-revive kali ini. Ya, ini
akan menjadi mendebarkan karena Takai berada di atas angin tiba-tiba menjadi tim yang paling terjepit. Mereka terkena blue zone juga. Satu pemain tumbang, satu pemain pulang Gremory akan menyelamatkan seorang Crush. Tapi akankah dua pemain yang bertahan dari Takai bisa menumbangkan dua pemain dari dua tim yang berbeda? Betul, ini dari tadi Maru sama Kingo enak banget sih. Tinggal nontonin keadaan, tinggal menunggu momen juga. Tapi lemparan bom dia ke arah seorang Raffi belum berhasil menumbangkan Raffi yang masih ada di balik fortingannya. Sembari kita melihat juga dari tim Maruzama, mereka tampaknya belum terlalu kelihatan. Seorang Kingo, seorang diri belum terlalu kelihatan juga oleh member-member lainnya. Takai sudah berhasil nge-revive juga satu membernya. 2 lawan 1 lawan 1. 2-1 melawan 1 lagi. Raffi masih bertahan dan mulai melakukan tembakan dan kembali ditujukan skill yang sangat berkelas dari pemain Onyx Raffi kali ini. Betul, Raffi tampaknya seorang diri sudah berhasil menumbangkan cukup banyak lawan-lawan sekitar area mereka. Bahkan Raffi dari tadi seorang diri loh, dia satu-satunya orang yang dari bertahan sendiri. Berhasil menambahkan kill demi kill bagi timnya. Bahkan Takai yang tadi bertinggal bertiga, sekarang tinggal last man standing Hades seorang diri. Dapatkah dia merevive Crush? Akankah dia membiarkan Crush tumbang oleh Blue Zone dan dia coba fokus perang dengan 2 lawan depan dia? Ini benar-benar late game yang ideal karena 1 lawan 1. Fight segitiga akan terjadi kali ini. Mungkin Crush tidak akan diselamatkan lagi dan betul saja kill tersebut masuk ke arah Raffi. Tinggal menunggu siapa yang punya utility lebih banyak untuk memainkan utility-nya. Tapi Raffi menunjukkan kembali ketajaman AM-nya. Berkelas sekali MVP season 2 nih bos, senggol dong. Ya, ini Raffi benar-benar mengamuk banget di game kita yang terakhir. Tapi Hades memiliki keunggulan informasi. Dia tahu bahwa Raffi nembakin ke arah kanan. Yang berarti dia tahu posisi kurang lebih Raffi ada di mana. Tapi Raffi tampaknya sudah memperkirakan juga posisi dari seorang Hades. Ada Free Fire yang ditembak oleh seorang Raffi, belum menemukan targetnya. Hades masih ada di beberapa rumputan, tapi ini Hades terbuka banget sih. Dia tembakan seorang Raffi. Ini kalau sampai kelihatan dikit, ini Hades abis sama Raffi. Raffi harus bergerak karena blue zone-nya ternyata bergerak kali ini. Tapi ternyata Hades Takai menumbangkan pesta yang sudah dibangun oleh Raffi. Raffi sudah membuat pesta, ternyata hilang semuanya karena Hades mengetahui di mana posisi Raffi. Betul, ini benar-benar dari seorang Raffi memperlihatkan permainan yang sangat baik, tapi Takai memang keunggulan mereka terlalu besar. Ya, punya 3 member, dapat informasi meskipun